Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 3 Juli 2024. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu jangan kompromi. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami datang dengan syukur kami oleh karena berkat yang senantiasa Tuhan curahkan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami bersama hendak merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya melalui firman-Mu itu, kehidupan kami boleh semakin diperbaharui dan kehidupan kami boleh semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan, perenungan kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan sebagai dasar perenungan kita pada saat ini, tertulis di dalam Injil Markus pasal 9, Injil Markus pasal 9, ayat 14 sampai dengan ayat 29. Injil Markus pasal 9, ayat 14 sampai dengan ayat 29. Sebuah perikop dengan judul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Demikian pembacaan sabda Tuhan bagi kita. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan orang yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masih kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyerang orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan merenungkannya serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kita mungkin sering melihat atau menyaksikan film
ataupun juga tayangan-tayangan pengusiran setan begitu ya. Ada orang yang kerasukan roh jahat, kemudian orang itu membantingkan tubuh yang dirasukinya, kemudian dia melukai dirinya sendiri, dan bahkan juga mungkin orang-orang sekitarnya menjadi panik dan lain sebagainya. Kita mungkin sering menyaksikan kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana roh jahat yang merasuki tubuh seseorang, maka roh itu akan menyakiti tubuh yang dirasukinya. Atau dengan kata lain, orang itu akan menyakiti dirinya sendiri. Pemandangan yang sama atau cerita yang sama juga ditulis di dalam teks Markus yang baru saja kita baca bersama. Ketika ada seorang anak kecil, ada seorang anak yang kerasukan roh jahat pastinya. Nah, kemudian anak itu menjadi bisu, menjadi tuli. Bahkan dia juga membuat anak ini sangat menderita. Anak ini dibantingkan ke tanah, bahkan juga katanya ditarik ke dalam api, kemudian diceburkan ke dalam air dan lain sebagainya. Kita bisa melihat, bisa menyaksikan bagaimana si anak ini menderita oleh karena kerasukan roh atau karena roh jahat yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian ceritanya orang tua ini atau si ayah membawa kepada para murid, tetapi para murid tidak dapat mengusirnya. Kemudian Yesus mengusir roh jahat itu dan anak itu kembali pulih dan anak itu hidup. Walaupun mungkin orang lain mengatakan, oh dia sudah mati karena dia saking kejangnya, saking menderitanya. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia nggak mati. Tapi kemudian Yesus mengangkat tangannya dan anak itu bisa sembuh dari kerasukan roh jahat. Yang dalam artian ini bahwa roh jahat itu bisa keluar dari tubuh si anak ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, roh jahat yang sering kita saksikan di film-film ataupun juga yang kita baca di dalam tulisan Markus ini memperlihatkan, seperti saya katakan tadi, bahwa ketika ada seorang yang kerasukan roh jahat, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Tetapi kalau kita melihat dalam realita keseharian kita, ternyata roh jahat itu berevolusi. Roh jahat itu ternyata yang berevolusi itu bukan hanya kera jadi manusia gitu katanya teorinya Darwin, ataupun juga evolusi dalam bentuk yang lain, tidak. Tetapi roh jahat pun juga ternyata berevolusi. Evolusinya seperti apa? Evolusinya adalah kalau dulu dalam film-film ataupun juga dalam cerita ini, roh jahat itu menyakiti dirinya sendiri atau roh jahat itu menyakiti tubuh atau diri orang yang dirasukinya. Nah, dalam evolusinya, roh jahat itu tidak menyakiti diri orang yang dirasuki. Tetapi roh jahat itu kemudian menyakiti orang lain selain orang yang dirasuki. Sudah bayangkan nggak evolusinya? Kalau yang tadi, roh jahat masuk, kemudian tubuh orang ini yang disakiti, dibanting dan sebagainya. Tapi evolusi dalam dunia sekarang, ketika ada orang kerasukan roh jahat, roh jahat ini membuat orang yang dirasuki menyakiti orang lain. Mungkin itu jenis kerasukan evolusi ini yang seringkali kita alami atau kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh jahat itu mungkin ada dalam diri kita ketika kita membiarkan diri kita menyakiti orang lain. Artinya, roh jahat itu sudah berevolusi dalam diri kita. Ketika kita kerasukan roh jahat, bukan diri kita yang disakiti, tapi kemudian kita cenderung menyakiti orang lain di sekitar kita. Banyak aspeknya atau banyak bentuknya. Kesakitan itu bisa dalam ucapan, bisa dalam tatapan gitu ya, tatapan yang sinis gitu. Atau juga dalam tindakan, atau juga ketika kita ngompori orang-orang untuk membenci orang itu. Banyak bentuknya roh jahat itu bisa menyakiti orang lain. Tetapi Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya, kalaupun kita saat ini dirasuki roh jahat yang membuat kita menyakiti orang lain, sejatinya kita juga bisa mengusir roh jahat itu dalam diri kita. Kalau kita mau berdoa dan kita mau mengandalkan kuasa Tuhan. Tetapi seringkali persoalannya adalah kita justru berkompromi dengan roh jahat itu. Kita berkompromi bahwa biarlah roh jahat itu ada dalam diri saya
Sehingga kita dengan sengaja atau kemudian tidak sengaja kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Nah, selagi kita masih suka nyakiti orang-orang di sekitar kita tuh, dengan ucapan kita, tindakan kita, pikiran kita, tatapan kita, atau juga menghasut orang-orang di sekitar kita, maka jangan-jangan roh jahat itu masih ada dalam diri kita. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan roh jahat yang merasuki seseorang. Ketika ada roh jahat yang merasuki seseorang, ia langsung menengkingnya, ia langsung kemudian membuat roh jahat itu keluar dari dirinya. Tetapi pertanyaannya, kok kita sekarang masih sukanya sering kompromi dengan roh jahat yang mungkin dalam tanda petik ada dalam diri kita? Yang itu bentuknya terbukti dengan kita mau menyakiti orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kemudian dalam refleksinya adalah, apakah sebenarnya kita masih berkompromi dengan roh jahat atau tidak? Dalam evolusi roh jahat tadi ya, dalam tanda petik. Tolok ukurnya gampang. Kalau kita masih punya hasrat untuk menyakiti orang lain, kita masih punya hasrat untuk kemudian membenci orang lain, jangan-jangan roh itu masih ada dalam diri kita, dan jangan-jangan kita masih kompromi sama roh jahat yang ada dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini marilah bersama kita berdoa, menyerahkan setiap syukur dan juga syafaat kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ketika kami masih punya hasrat untuk menyakiti orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan berkeluarga, ataupun juga dalam relasi kami dengan sesama kami dalam komunitas, dalam masyarakat, dan dimanapun kami berada. Seringkali kami masih kompromi dengan roh jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak tegas mengusir mereka, tetapi kami membiarkan mereka hidup dalam diri kami, bahkan kami pelihara. Sehingga hasrat untuk menyakiti itu terus ada dalam diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak kompromi dengan roh jahat yang ada dalam diri kami. Dan biarlah roh jahat itu boleh kami usir dan kami menggantikannya dengan roh yang kudus. Yang punya hasrat bukan menyakiti, tetapi memelihara perdamaian dan kerukunan di antara kami. Ya Kristus, kami menyerahkan untuk perjalanan iman kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu lah yang boleh menuntun dan menolong kami. Saat ini kami bersama ya Tuhan, menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatan mereka. Kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yosjoni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Grosma Yulianto, Anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang sedang berproses dengan kesembuhan mereka. Biarlah ya Tuhan berkat-Mu hadir bagi saudara-saudara kami ini, dan biarlah kebaikan Tuhanlah yang boleh menolong saudara-saudara kami ini di dalam setiap upaya pengobatan, upaya penyembuhan yang boleh diupayakan dan dilakukan mereka. Kami menyerahkan juga untuk orang tua kami dalam setiap keberadaan mereka. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Gira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir juga bagi orang tua kami ini, dan kiranya kasih-Mu lah yang boleh menghadirkan kedamaian, ketenteraman, dan sukacita di dalam kehidupan, dalam hati orang tua kami ini, di setiap masa tua mereka, Bapa. Dan biarlah di masa tua mereka boleh semakin dan senantiasa menyandarkan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang lain yang kami alami, baik itu dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam keluarga, ataupun juga pergumulan yang kami miliki. Kami tahu dan kami percaya Tuhan Maha mengetahui, dan Tuhan tidak akan membiarkan kami sendirian bergulat dengan pergumulan kami. Kami serahkan Tuhan setiap doa-doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.